Ji Yong, komandan keturunan dari suku Jimeng, tersenyum dingin, dan tiba-tiba sebuah bendera liang dikibarkan di belakangnya. Ada langit yang berkobar-kobar di atas bendera liang, dan ada juga burung gagak emas berkaki 3 yang berdiri tegak. Ketika bendera pertempuran dikibarkan, itu seperti seorang liang yang naik, dan dalam waktu singkat, iblis langit yang ganas dan perkasa akan menjadi sangat kuat. Mengaum. Monster besar yang tak terhitung jumlahnya memegang bilah tajam para dewa dan tentara Dao yang terbuat dari tulang para dewa dan iblis. Ini adalah bendera pertempuran di Jun? Tanda seru. Kenapa bendera pertempuran Kaisar Iblis ada di sini? Apakah mereka mengundang keturunan Kaisar Iblis untuk membantu? Hao Changyun dan ratusan ribu naga dan Phoenix tidak dapat mempercayainya. Anda harus tahu bahwa mereka ditugaskan ke medan perang ini. Tidak ada keturunan Kaisar Iblis kuno dalam kecerdasan untuk membantu, dan pelatih lawan hanya berani. Selain itu, panji pertempuran Kaisar Jun tidak dapat diangkat begitu saja. Ada banyak keturunan dari gagak emas berkaki 3. Tetapi hanya mereka yang memiliki kekuatan luar biasa yang dapat memberikan panji pertempuran, yang dapat dianggap sebagai wajah kaisar monster kuno yang berjalan di luar. Aku melihat Ji Yong sedikit menyamping. Di belakangnya, Jin Wu Haobo dikelilingi oleh lebih dari selusin monster kuat. Dia berjalan perlahan, dengan sayap para dewa di belakangnya, dengan 3 cakar tajam di bawah langkahnya, berdiri dengan bangga di bintang-bintang. Ketika melihat lebih dari 10 sosok ini, Qin Yichan dan naga emas hitam sejati Hao Kui hampir berseru pada saat bersamaan. Itu kamu. Hao Kui berkata dengan kaget, Brother Changyun. Itu mereka. Dalam pertempuran kita sebelumnya, mereka tiba-tiba mengambil tindakan. Metode mereka sangat aneh. Harta mereka juga sangat kuat. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Alasan mengapa Qin Yichan berseru justru karena dia telah melihat Golden Crow Haobo sebelum memasuki pasar Jalan Lik. Meskipun dia tidak dapat menyebutkan lebih dari 10 keturunan ras monster kuno, Qin Yichan tahu betul bahwa mereka bukan bagian dari pertempuran ini, sama seperti dirinya. Mereka telah kembali ke era prasejarah. Namun, mereka adalah keturunan ras monster kuno, dan posisi mereka bisa dibayangkan. Dan ketika Jin Wu Haobo melihat sosok ramping di samping Hao Changyun, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ini benar-benar kamu. Dikatakan bahwa naga sungguhan ini mengundang dewa pedang bawaan untuk membantu, tapi Anda tidak menyangka bahwa Anda berhasil menembus Taois. Pusat kekuatan di sekitar Jin Wu Haobo bahkan lebih terkatup. Jadi, kaulah yang membunuh leluhurku tempo hari. Feng Tianxing. Kamu berkolusi dengan naga asli. Kalau begitu biarkan kamu mati hari ini. Wajah Qin Yichan dingin. Bukan aku yang akan mati hari ini, tapi kamu. Pada saat ini, Zhu Xuan membuka matanya sedikit, dan tampaknya ada naga dan burung Phoenix yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tulang di murid iblis. Tiba-tiba, Zhu Xuan yang mencibir, Feng Tianxing, bagaimanapun juga, mengapa Anda harus bersama naga sungguhan ini? Juga, apakah kamu penasaran, mengapa kamu, seperti kami, kembali ratusan juta tahun yang lalu? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu kembali ke era primordial. Sejujurnya, ini hanyalah sisa kekuatan yang ditinggalkan oleh leluhurku, menyapu naga dan burung Phoenix ini. Ini hanyalah riak yang tersisa oleh ruang dan waktu. Zhu Xuan berkata, wajahnya berubah menyeramkan. Feng Tianxing, apakah kamu tahu betapa hebatnya nenek moyang saya? Karena ini adalah tulisan tangan nenek moyang saya, Anda harus lebih tahu hasil dari pertempuran ini. Sekarang saya membujuk Anda untuk berlutut dan menjadi menteri Anda, berlindung di alam semesta kuno saya, dan membantu saya menunggu sampai saya selesai membunuh naga dan burung Phoenix ini. Setelah saya pergi dari sini, Anda secara alami akan mendapat manfaat dari Anda. Suara iblis Zhu Xuan berguling, sepertinya melonjak ke telinga Qin Yichan dari masa depan, dan itu membuatnya merasa sangat bersemangat. Alasan mengapa mereka bertemu leluhur ini adalah karena sisa gengsi leluhur orang ini. Tanda seru. Orang ini milik klan Jiuyin. Nenek moyang katanya. Melihat wajah Qin Yichan seperti pedang yang diukir dengan pedang, Zhu Xuan bahkan lebih sombong. Nenek moyang saya, tentu saja, adalah leluhur klan Jiuyin dari lilin saya. Feng Tianxing, sekarang Anda tahu betapa menakjubkannya itu. 9 lilin yin. Qin Yichan tidak menyangka bahwa ini adalah tulisan tangan penyihir leluhur waktu itu. Sebelum memasuki pasar Jalan Lik, dia telah melihat 2 penyihir leluhur, mencabik-cabik atau menekan perjalanan ruang dan waktu selama ratusan juta tahun. Selain itu, 12 nenek moyang penyihir dapat dianggap sebagai dewa bawaan. Mereka lahir kuat, dan mereka memiliki kekuatan ratusan juta tahun yang lalu. Itu sama sekali tidak membual. Terlebih lagi, Qin Yichan juga penasaran akhir-akhir ini. Mereka datang ke sini ratusan juta tahun yang lalu tanpa bisa dijelaskan. Bukannya tidak mungkin, tetapi mereka telah membentuk kontradiksi ruang waktu dengan pengalaman kelahiran mereka. Dan penjelasan Zhu Xuan, meskipun panik, tampaknya lebih dapat diterima oleh Qin Yichan. Dan itu sangat mungkin benar. Jika Zhu Jiuyin bergerak, bahkan jika itu hanya akibatnya,
membunuh leluhur ini, membiarkan pertempuran ini dikalahkan, dan membentuk kekacauan waktu dan ruang setelahnya. Itu bukan tidak mungkin. Qin Yichen diam-diam terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa pada saat ini, Bai Guanxing telah diam-diam mengeluarkan tombol bintang. Bintang beredar di lengan bajunya, dan dia melihat bintang-bintang di dunia, yang tampaknya menghalangi Qin Yichen. Sebuah klan Bais yang kuat memperhatikan pemandangan ini dan tidak dapat menahan untuk tidak berseru. Bai Guanxing, apa yang kamu lakukan? Bai Guanxing juga menyerah. Leluhur. Aku sudah lama berkata, orang ini sama sekali bukan teman Tao. Dia adalah orang kulit merah di istana Kaisar Ke setelah ratusan juta tahun. Menantu Kaisar Ke. Di mata Bai Guanxing, Feng Tianxing dan leluhurnya tidak memiliki persahabatan sama sekali. Bertarung berdampingan akhir-akhir ini tidak lebih dari menipu kebijaksanaan dan kekuatan supernatural nenek moyang lainnya. Feng Tianxing, sekarang kamu sudah selesai menipu, dan kamu telah mempelajari semua kebijaksanaan nenek moyang kita. Haruskah kamu berlindung pada monster alam semesta kuno? Wajah Bai Guanxing muram. Alasan mengapa dia begitu defensif terhadap Qin Yichen adalah karena kehancuran leluhur klannya tidak bisa dihindari, dan Jin Wu Haobo dan keturunan klan iblis lainnya mengetahuinya. Kedua, Zusuan mengatakan bahwa setelah serangan Zhu Jiuyin, dan kekalahan sukunya di bintang ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Akankah Dewa Pedang Xiantian ini melawan tren? Alasan apa dia harus maju dan mundur bersama leluhurnya? Leluhur, kamu hanya tidak percaya padaku. Monster ini tidak akan berbohong kepada kita. Leluhur Azure, pisau pencuri ini pasti akan memberontak. Bunuh dia dulu untuk menghindari masalah di masa depan. Hao Changyun melihat wajah yang salah, melihat ke arah Golden Crow Haobo yang kejam, dan kemudian pada Dewa Pedang bawaan yang diam. Kakak Feng, apa yang terjadi? Kamu bilang kamu datang dari ratusan juta tahun kemudian. Apakah ada istana kekaisaran lainnya? Kaisar-kaisar, ini benar. Ini. Yang paling menakutkan Hao Changyun adalah prestise Zhu Jiuyin yang masih ada. Ratusan ribu ahli naga dan Phoenix tahu Jiuyin Lilin. Itu nenek moyang waktu. Jika itu benar-benar karena prestise yang tersisa, maka pertempuran ini, mungkinkah mereka sudah dikalahkan? Tanda seru. Tiba-tiba, banyak pria kuat melihat sosok ramping itu, dan mereka merasakan gelombang rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ketakutan akan kematian hanya salah satunya. Kuncinya adalah mereka tidak tahu persis eksistensi seperti apa mereka,